Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah syukur ala ni'amillah, pada kesempatan malam ini kita dapat bermajlis kembali di majlis ini. Yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada pengikutnya yang setia sampai yaumul qiyamah. Baiklah jemaah sekalian, Assalamualaikum. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Adabul Mufrad. Kitab Al-Adabul Mufrad. Dan di dalam kitab Al-Adabul Mufrad yang sekarang bab keberapa ini? 233 ya. Ya. 233 ya. Hadisnya nomor berapa, Ustaz? 414. Halamannya 233, hadisnya nomor 411. Berarti babnya babun innas salam yujjibu minas sorbi, itu bukan, Ustaz? Baik ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita adalah ya, atau yang kita bahas adalah yaitu babun innas salam yujjibu minas sorbi. Ya. Innas salam yujjibu minas sorbi. Kemudian di sini saya bacakan terlebih dahulu riwayat yang dijadikan dalil, yaitu pertama hadis ke 414. Hadis ke 414.
Adapun riwayatnya qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah hadatsana Ismail bin Abi Uwais telah menceritakan kepada kami Ismail bin Abi Uwais. Qala dia berkata hadatsani Muhammad bin Hilal bin Abi Hilal telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Hilal bin Abi Hilal Maula ibni Ka'b bin Al-Mudhaji an abihi dari bapaknya yaitu dari Hilal bin Abi Hilal. Kemudian annahu sami'a Aba Hurairah taqal bahwasanya dia mendengar Abu Hurairah berkata. Kata Abu Hurairah, sami'tu Nabi SAW yaqul, aku mendengar Nabi SAW bersabda, la yahillu lirrajulin, ya, la yahillu lirrajulin. Tidak halal bagi seseorang an yahjura mu'minan fawqa salasati ayyam, menjauhi saudaranya mukmin melebihi dari 3 hari. Faida marat bihi salah satu ayam apabila telah berlalu 3 hari ya atau telah terlewati 3 hari, maka fal yalqahu, hendaklah dia segera menemuinya. Fal yusallim alaihi, lalu mengucapkan salam kepadanya. Maka fa in radda alaihi assalam, apabila dia menjawab salam, faqad ishtaraka fil ajri, maka keduanya telah bersama-sama mendapatkan pahala. Tetapi wa in lam yarudda alaihi, apabila dia tidak menjawabnya, faqad bari al muslim minal hijrah, maka yang menyampaikan salam itu sudah terbebas minal hijrah, yaitu dari perseteruan ya, dari perseteruan atau dari menjauhi temannya begitu. Jamaah sekalian, a'azzanallahu yakum, ini berkenaan dengan apa yang diterangkan di dalam kitab ini, yaitu kitab Al-Adab. Saya ulangi bahwa di sini kita membahas ya tentang bab bahwasanya salam itu dapat memenuhi ya, ucapan salam dapat memenuhi 2 orang yang ketika itu dia sudah terputus hubungan. Disebutkan di sini yaitu ya bab inna salama yujzi'u minas sarmi, bahwasanya salam itu mencukupi dari timbulnya keterputusan 2 orang yang saling berhubungan. Maksudnya apabila bertemu satu dengan yang lainnya kemudian yang ini mengucapkan salam, maka jika dia menjawabnya maka 2 orang ini di atas kebaikan. Kalau ini mengucapkan salam yang ini tidak menjawabnya, maka orang ini tetap terbebas dari keburukan tadi. Adapun orang ini dia tetap mendapatkan apa? Keburukan seperti itu. Nah ini hadis yang ke-414 ya. Dan hadis ini di dalam kitab ini disebutkan riwayatnya lemah. Riwayatnya lemah. Namun hadis ini di dalamnya mengandung pelajaran dan pengajaran yang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip agama kita. Pertama, la yahilu li rajulin an yahjura mu'minan fawqa salasati ayyam. Seseorang tidak halal untuk menjauhi saudaranya yang sesama mukmin lebih dari 3 hari. Ini sama dengan hadis-hadis yang lain yang sahih. Yang keduanya, fa idza marat bihi salah satu ayyam, kalau umpamanya sudah melewati 3 hari, artinya sudah 3 hari, maka falyalqahu, hendaklah dia segera apa? Segera menemuinya. Supaya apa? Supaya hilangnya as-sarm, supaya hilangnya keterputusan hubungan antara keduanya. Kalau dia mengucapkan salam dan ternyata dia mengucapkan salam, temannya itu menjawabnya, maka dua-duanya berada di atas kebaikan. Tapi kalau umpamanya yang satu menjawab, yang satu mengucapkan salam, yang satunya tidak mau menjawab, maka dikatakan faqad bari'a al-musallimu minal hijrah.
Maka yang mengucapkan salam itu sudah terbebas dari sikap dan sifat menjauhi dia. Begitu. Nah, hadis ini meskipun lemah namun isinya bersesuaian dengan apa yang terdapat di dalam dalil-dalil yang sahih. Maka dari keterangan ini faedah yang berharga adalah innal muslimina ja'alahumullahu ikhwatan. Sesungguhnya kaum muslimin Allah telah menjadikan mereka itu ikhwah, bersaudara. Wal ikhwa yattahabuna bainahum wa la yatabaguduna. Dan yang namanya persaudaraan ikhwah itu yattahabuna bainahum, di antara mereka yakni ada saling mencintai. Ya, wa la yatabagudun, dan mereka tidak saling membenci. Mereka saling mencintai dan mereka tidak saling membenci. Ini poin yang pertama ya, faedah yang pertama. Artinya sesama muslim hendaklah kita bersaudara, dan orang yang bersaudara tentu harus saling mencintai dan tidak boleh saling membenci. Yang kedua, fihi al-fadlu lil mutaqaddim wal mutasabiq ila ihdasi tawasul wa tawadud wa tazawur. Yakni bahwa di dalam hadis tersebut ada al-fadlu lil mutaqaddim wal mutasabiq. Bahwa orang yang lebih dahulu, orang yang mendahului orang lain itu memiliki keutamaan, ya. Ketika dia ila ihdasi tawasul, ketika dia mengupayakan adanya tawasul, yaitu menyambungkan hubungan, watawaddud dan saling mencintai, watazawur dan saling menziarahi. Itu ada kebaikan. Makanya kita harus yakni kita harus saling berhubungan, kita harus saling mencintai dengan saudara kita sesama muslim, dan juga harus saling tawazun. Tazawur yakni saling berkunjung, dan ini merupakan kebaikan, ya. Ini merupakan kebaikan. Selanjutnya ikhwatal Islam a'azzakum. Kemudian yang ketiga, fihi al-wa'id wal iqab lil mar'i. Di dalam hadis tersebut ada ancaman, ada siksaan bagi orang alladzi yu'ridu, yang dia berpaling, wa yarghabu an akhihi al-mutaqaddim, dan orang yang membenci kepada saudaranya yang lebih dahulu mengucapkan salam. Ini ada wa'id, yaitu ada ancaman, ya. Sampai kata Rasul, ya. Apa katanya? Fa in lam yarudda ali faqad bari al-muslimu min al-hijjah. Ini mengandung pengertian bahwa kalau umpamanya sudah mengucapkan salam, ternyata temannya nggak mau jawab, maka yang mengucapkan salam sudah terbebas dari hijrah. Kalau dia terbebas dari hijrah, berarti yang tidak mau jawab, dia belum terbebas dari hijrah. Belum terbebas dari memusuhi dan menjauhi saudaranya. Dan tentu saja itu merupakan sesuatu yang buruk. Apa? La yahilu, tidak halal. Tidak halal. Yakni ini merupakan perkara yang diharamkan, dilarang. Makanya kita dilarang hurmatul hajri fawqa salasati ayyam, diharamkan menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Barakallahu bikum ikhwatal Islam a'azzanallahu yakum. Kemudian selanjutnya diterangkan di sini bahwa dari faedah-faedah tersebut, ya, itu menunjukkan bahwa siapa yang melakukan siapa yang tidak menjawab salam, maka dia minal hijrah, yakni min itsmil hajran, dia akan mendapatkan dosa dari sebab menjauhinya. Marilah kita berusaha untuk menjadi orang yang lebih dahulu untuk berbuat baik ketika di antara kita ada perselisihan. Selanjutnya, ikhwatal Islam a'azzanallahu yakum, kita masuk bab yang ke 194, bab tafriqa bainal ahdas. Yakni bab membeda-bedakan bainal ahdas, di antara anak yang usianya masih muda.
Di dalam sebuah hadis ya, yaitu hadis yang ke-415 begitu. Disebutkan ada sana Makhlad bin Malik, qala hadatsana Abdurrahman bin Maghra, qala hadatsana Al-Fadl bin Mubashir an Salim bin Abdullah an abihi Abdullah kana Umar yaqulu li banihi. Kata Abdullah, yaitu Abdullah bin ya, kata Abdullah bin Umar maksudnya adalah Umar pernah berkata kepada anak-anaknya. Apa katanya? Idza asbahtum, apabila kalian berada di waktu pagi, fatabaddadu, ya, fatabaddadu, ya, maka aitaqarrabu, maka berpisahlah kalian. Wala tajtami'u fi darin wahidah, dan janganlah kamu berkumpul dalam ya satu tempat. Fa inni akhafu alaikum, karena sesungguhnya aku takut pada kalian antaqatu, kalian saling memutuskan. Au yakuna bainakum syarrun, atau di antara kamu ada syar, yaitu ada keburukan begitu. Di sini disebutkan seperti tadi ya, bahwa khawatir di antara kamu ada keburukan. Padahal kita tahu bahwa dari penjelasan ini kita mengetahui ya, bahwasanya apa yang dikatakan oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu ini sebenarnya perkataan yang kurang tepat ya. Makanya para ulama menyebutkan hadis ini adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Kenapa? Karena dalam hadis ini seolah-olah Umar Ibn Khattab mengajari bahwa kalau pagi-pagi kalian harus berpisah segera. Jangan berkumpul di satu tempat. Kenapa? Karena takut nanti kalian pagi-pagi berpisah, kalian pagi-pagi bersatu, nanti solehnya berpecah belah. Jadi kalian begitu datang waktu pagi, segera berpencar. Maksudnya apa? Maksudnya kalau pagi-pagi itu berkumpul, dikhawatirkan kalian ini akan bercerai-berai. Ya. Tapi kalau kalian pagi-pagi berpencar, nanti sore itu bisa bersatu karena adanya kerinduan gitu. Barakallahu, tentu saja perkataan ini perkataan yang aneh, makanya para ulama mengatakan riwayat ini riwayat tidak sahih. Ya, ini riwayat tidak sahih. Meskipun ada sebagian yang tetap mengambil faedah dari riwayat ini bahwasanya fihi anna sahabata kanu yahdaruna anil asya' allati takunu sababan lil adawa wal bagdo, bahwasanya para sahabat Nabi mereka yakni memperingatkan perkara-perkara yang akan menjadi sebab timbulnya permusuhan, saling benci. Wa minha di antaranya adalah istima'ul ikhwan fi darin wahidah, yaitu berkumpulnya saudara dalam satu rumah. Fa inna hada yubdi ila niza, maka sesungguhnya ini yubdi ila niza, ini akan menimbulkan niza, perselisihan, wa iqa'il adawa bainahum, dan terjadinya permusuhan di antara mereka. Namun barakallahu fikum, ini tidak mesti ya, ini tidak mesti ya, anggapan ini tidak mesti, walaupun memang terkadang terjadi kalau satu rumah seperti itu, tapi ini nggak mesti. Karena apa? Karena ini lagi berbicara tentang tafriq bainal ahdas, yaitu sigorusin ya, begitu. Allati la tuhmalu lahum, yang mana tidak dibawa dan tidak ditanggung bagi mereka. Cuma ini memberikan pelajaran saja bahwa sebaiknya kalau bisa
mereka yang memang sudah cukup umur dan mereka sudah balik, hendaklah mereka tidak satu rumah. Ya, namun riwayat ini saya ulang lagi, ini riwayat tidak sahih. Karena tidak sahih, tentu saja ini bukan merupakan tuntunan kemestian. Ya, adapun tentang persoalan apakah satu rumah atau tidak satu rumah, maka itu bukan menjadi kemestian. Apabila satu rumah, maka pasti akan terjadi perselisihan. Tapi kalau beda rumah, maka akan terjadi saling mencintai. Oleh karena itu, hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil bahwa satu rumah akan menjadi sebab timbulnya perselisihan, lalu kemudian dianjurkan supaya beda rumah ini kurang tepat kalau dikatakan sebagai sabda Nabi yang mulia. Makanya dikatakan kata Syekh Muhammad bin Muhammad As-Salafi, hadis ini lemah karena ada perawi Muhammad Al-Fadl bin Mubashir dan dikatakan fihlin, dia adalah seorang riwayat yang memiliki kelemahan dalam periwayatan ini. Ala kulli hal, tidak ada keharusan bahwa anak-anak kita yakni mesti dipisahkan dari satu rumah. Demikian wallahu taala a'la wa a'lam. Berikutnya bab yang ke-195 yaitu babu man asyara ala akhihi, bab tentang mengisyaratkan kepada saudaranya, ya, asyara ila akhihi, mengisyaratkan kepada saudaranya, wa in lam yastashiru, sekalipun dia tidak mengisyaratkan. Di dalam keterangan ini atau hadis ini, ya, di dalam bab ini hadisnya hadis yang ke-416. Diterangkan derajat hadis ini hasan, dan hadis ini diceritakan oleh Imam Bukhari, hadatsana Amr bin Khalid qala hadatsana Bakrun an ibni Ajlana anna Wahb bin Kaisan akhbarahu, telah menceritakan kepada kami Amr bin Khalid, dia berkata telah menceritakan kepada kami Bakar dari Ibnu Ajlan, sesungguhnya Wahab bin Kaisan mengabarkan kepadanya, wa kana Wahbun adraka Abdullah bin Umar, bahwasanya Wahab telah mendapati Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar menceritakan, yakni Wahab menceritakan anna Ibnu Umar ra'a ra'iyan wa gunaman. Abdullah bin Umar, beliau telah melihat ra'iyan, seorang penggembala, wa gunaman, dan juga sekumpulan kambing, fi makanin qabih, yang berada pada tempat yang qabih. Ya, dijelaskan di sini fi makanin qabih. Asal arti qabih adalah jelek, tempat yang jelek. Tapi ada yang mengatakan ini adalah makanan tempat yang kalimatnya bukan qabi tapi yaitu an-nasyah, maknanya asyurbu al-qalil, yaitu tempat yang minumannya sedikit atau air untuk diminumnya sedikit. Dikatakan tempat ini jelek ya karena memang tempat tersebut adalah tempat yang tidak bagus karena di sana tidak tersedia tempat minum. Wara'a makanan amsalamin, dan juga Ibnu Umar melihat, ya, melihat ada tempat yang lebih ideal dari tempat yang jelek tadi karena kurang untuk minum. Maka faqala lahu, dia berkata kepadanya, waihaka, ya, waihaka. Sudah saya terangkan bedanya waihaka dengan wailaka. Kalau wailaka celaka kamu pada perkara yang jelek. Tapi kalau waihaka, ya, itu celaka kamu kalau kamu tidak mengambil yang bagus ini. Artinya kalau wailaka itu mendoakan keburukan, ya, menyayangkan dengan sesuatu yang buruk. Kalau waihaka itu menyayangkan dengan sesuatu yang baik. Sayang sekali kalau kamu tidak pilih tempat yang lebih baik ini. Seperti itu. Dan kalau kamu pilih tempat yang lebih jelek, ya, maka itu wailaka, celaka kamu. Dikatakan waihaka, ya, ya ra'i,
Apa katanya? Dikatakan celaka wahai sang penggembala. Hawilha, pindahkan dia. Ya, pindahkan dia. Yakni kambing-kambing itu tolong pindahkan dari tempat yang jelek kepada tempat yang bagus. Kenapa? Tempat yang jelek tadi adalah tempat yang untuk minum aja susah. Tapi tempat yang bagus ini, jadi tempat yang amsal, ya, yang lebih bagus, yang ideal, yang di sana banyak atau bisa binatang itu bisa minum sepuasnya, itu jauh lebih baik. Maka dikatakan Pak ini sami itu Rasulullah mayakul, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah bersabda, kata Rasul, kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi, setiap penggembala akan dimintai pertanggungjawaban tentang gembalaannya. Artinya, kalau seorang penggembala melihat bahwa di sana, ya, yakni disyaratkan oleh saudaranya, di sana ada yang lebih baik, maka hendaklah dia mengambil. Jadi babu man asyara ila akhihi, bab orang yang mengisyaratkan kepada saudaranya, wa illam yastashirhu, sekalipun dia tidak minta diisyaratkan. Artinya kita sebagai saudara, kita sesama muslim, ketika ada teman kita mendapatkan sesuatu yang mungkin sesuatu itu tidak baik, maka walaupun kita nggak dipinta untuk menunjukkan mana yang lebih baik, maka hendaklah kita tunjukkan. Karena kita kan tahu menunjukkan jalan yang terbaik, sesuatu yang terbaik yang memberikan manfaat bagi saudara kita adalah kebaikan. Ini namanya orang yang berpengertian. Ngerteni temannya lagi kesulitan mencari air untuk binatang gembalaannya, lalu dia tahu, oh di sana mas ada yang bagus tuh. Itu namanya menyayangi saudaranya. Ya. Dan tentu saja saudaranya yang tahu ada yang lebih baik dan ditunjukkan dengan sesuatu yang lebih baik, sebaiknya apa? Ya sebaiknya mengikutinya. Demikian diterangkan di dalam hadis ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam, ya, Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad dan derajatnya hasan. Maka dari keterangan ini, idza ra'a muslimun akhahu ya'malu amalan, apabila seorang muslim melihat saudaranya melakukan suatu amalan, wa ghairu ahsanu lahu, sedangkan yang lainnya lebih baik bagi dia, pinadharihi, dalam pandangannya, fal yusir alaihi, tunjukkan kepada dia, ya, bima yarahu khairan lahu, yang menurut pandangannya lebih baik. Seperti Salman Al-Farisi ketika beliau yakni melihat Rasulullah SAW menempatkan satu tempat posisi untuk berperang dan ternyata posisinya kurang bagus, Salman kan bertanya, ya Rasul, apakah ini wahyu atau boleh enggak kalau umpamanya ada pendapat lain? Ketika kata Rasulullah, enggak, ini pendapatku saja, kita berperang markasnya di sini. Kata Salman, ada bagusnya tempatnya di sana ya Rasul, di sana itu banyak air. Jadi kalau umpamanya markas perang itu banyak air, itu tentu lebih apa? Lebih memberikan kekuatan kepada kita. Akhirnya apa? Akhirnya Rasul pun memindahkannya. Itu juga contoh. Salman Al-Farisi meskipun tidak dipinta untuk menunjukkannya, tapi dia tunjukkan tempat yang lebih baik sebagai markas perang. Kalau ini menunjukkan tempat yang lebih baik untuk makan siapa? Ya, makan gonang, yaitu kumpulan kambingnya. Artinya boleh-boleh saja orang menunjukkan kepada saudaranya meskipun tidak dipinta untuk, ya, mengisyaratkannya, atau dia nggak minta, pokoknya tolong tunjukkan kepada saya di mana tempat penggembalaan yang bagus. Walaupun tidak dipinta, kita harus kasih tahu. Itu merupakan akhlak yang mulia. Fihi isbatu al-qaidah as-sar'iyyah anna kulla ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Di dalam hadis tersebut ditetapkan satu kaidah syariat bahwasanya setiap ra'in, setiap penggembala, mas'ulun an ra'iyatihi, akan dimintai pertanggungjawaban tentang gembalaannya. Dimintai pertanggungjawaban tentang gembalaannya. Berikutnya, yang ketiga, fihi aydan al-has ala rifqi bil hayawan, juga berdasarkan keterangan ini, yakni yang terdapat dalam hadis ini, anjuran untuk bersikap lembut dengan siapa? Dengan hewan. Fihi aydan
al-hassu 'ala rifqi bil hayawan. Ya, di dalamnya juga ada anjuran untuk bersikap lembut terhadap hewan. Demikian diterangkan di dalam kitab ini. Semoga bermanfaat, semoga berfaedah. Keterangan saya sampai pada bab 195, hadis 416. Insya Allah di pertemuan yang datang kita masuk bab 196 insya Allah. Babu man kariha amsalasu, bab tentang orang yang tidak suka dengan perumpamaan yang jelek. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhir da'wana alhamdulillah alamin. Jemaah sekalian dipersilakan barangkali ada pertanyaan. Kita sudah cukup lama jarang bertanya jawab. Menghajar lebih dari 3 hari boleh apa tidak? Kalau urusan agama boleh, tapi kalau urusan dunia hubungan hablum minanas maka itu tidak boleh. Utang tidak bayar-bayar kemudian dia hajar, ya bukan dihajar, utang tidak bayar ditagih ya. Bukan dihajar. Tidak, ditagih saja. Ditagih kalau dia umpamanya kaya, dikasih tahu matlul ghani dzulmun. Orang kaya mengulur-ngulur utang maka dizolimi. Kedoliman, maka kedoliman. Orang kaya mengulur-ngulur untuk bayar utang, ternyata nggak mau bayar utang, itu namanya kedoliman. Maka nggak boleh dia berbuat dolim. Seperti itu. Iya, hajar itu lebih dari 3 hari boleh, tapi terkait dengan masalah agama. Begitu ya. Baik jemaah sekalian, apabila tidak ada pertanyaan, maka saya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat, semoga berfaedah. Dan masih kita membahas kitab Al-Adabul Mufrad dan hadisnya sudah banyak ya. Sudah 400. Berapa ini? 416 ya. Mudah-mudahan Allah Taala memudahkan kita untuk menjadi orang yang lebih baik ya di dalam memiliki akhlak yang mulia insyaallah. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.